Sepanjang tahun 2021, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti Kementerian Perdagangan telah menutup 1.222 situs perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading. Di antaranya terdapat 92 situs binary auction dan 336 situs robot trading. Lalu sebenarnya apa itu robot trading dan mengapa istilah ini seringkali dijadikan modus investasi bodong? Jadi, secara singkat, robot trading adalah software atau program khusus yang dibuat oleh manusia untuk aktivitas trading secara otomatis didasari oleh algoritma tertentu. Robot trading sendiri sudah digunakan sejak 1980-an di banyak pasar keuangan seperti forex, saham, maupun bursa berjangka yang disebut dengan nama auto trading system. Robot trading dapat membantu efektivitas aktivitas trading sehingga menghindari faktor human error yang dapat menyebabkan kerugian. Salah satu narasumber yang kami temui bahkan mengaku dapat keuntungan dari robot trading. Dari temen dia posting di sosial medianya apa yang dia lakukan, dan karena saya percaya sama dia, jadi saya ikut. Setahun lah ya. Jadi kalau manusia, kalau trading itu kan pakai emosional. Semakin dia loss katanya, semakin dia pengen balikin lossnya. Nah kalau robot ini nggak punya perasaan. Jadi kalau loss ya sudah dia berhenti gitu. Dia punya sudah di set batasnya, dia harus loss di berapa, angka berapa atau persentasi berapa, udah dia stop. Untung pun segitu. Kalau yang saya ikut itu dia di set up untuk kalau dia profit itu pun cuma satu poin sekian persen, 1 poin sedikit lah. Loss-nya pun segitu. Dia nggak purely setiap hari dia untung 1%, kadang-kadang 0,8%, kadang-kadang 0,7%. Tapi buat saya ya untung aja udah. Saya itu sebenarnya nggak purely ikut robot. Saya purely ikut teman saya yang saya percaya dan dia punya akun robot. Jadi saya nebeng duitnya ke dia. Tapi so far sejauh ini robot trading yang digunakan itu memang sangat bisa dipercaya. Selama setahun ini balik modal ya, untung. Harus diakuin bahwa itu untung. Buat bayar sekolah anak sih masih cukup lah sebulan. Namun, platform robot trading yang digunakan Devi belakangan ikut ditutup pemerintah karena ilegal. Penutupan situs ini, menurut Bapepti, merupakan salah satu upaya perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal. Berdasarkan keterangan resmi Bapepti, 336 situs robot trading ini menjanjikan keuntungan konsisten dan bonus jika berhasil merekrut anggota baru atau skema member get member. Robot trading yang baik sesungguhnya cukup sulit dibuat karena perlu menggabungkan kemampuan coding serta strategi trading dari trader berpengalaman. Faktanya berbagai pemain robot trading juga melakukan kerjaannya secara mandiri atau semi-eksklusif. Ambil contoh Jim Simons, pendiri Renaissance Technologies yang sudah terbukti menciptakan algoritma trading yang sangat canggih dan merahasiakannya bertahun-tahun, sehingga strategi yang digunakan bisa sangat efektif dan mendulang cuan. Yang kami inginkan adalah konsumen tolonglah emang dalam situasi pandemi saat ini banyak tawaran-tawaran giuran yang yang tidak masuk akal ataupun ini apalagi dengan janji-janji yang tidak masuk akal. Nah ini yang kami harapkan aware dari konsumen untuk lebih waspada. Jika ingin menjajal kemampuan robot trading yang legal di dunia investasi, mungkin kamu bisa mulai dengan mencoba robot advisor. Di Indonesia, sedikitnya ada 6 platform fintech yang menggunakan robot advisor. Beberapa aplikasi investasi juga memiliki robot advisory. Apa bedanya dengan robot trading dan apakah
legalitasnya bisa dipercaya? Mari kita tanya langsung pada William, Lead PR and Communication at Bibit ID. Selamat siang Pak William. Selamat siang Kak Mira, apa kabar? Aduh, baik. Kak Wil gimana? Baik sekali, terima kasih. Semoga kita sehat semua ya. Amin. Kak, terkait dengan robot advisory Bibit nih, ya kita kan mau tahu sebenarnya apa sih bedanya robot advisory sama dengan robot trading yang sekarang lagi ramai terkait dengan kasus-kasus yang belakangan ini terjadi. Cara soal robot trading, Kak, itu pada umumnya robot trading itu kan dia autopilot. Jadi dia bekerja sendiri secara otomatis, dia berinvestasi mewakili manusia atau penggunanya menggunakan kualitas software yang dibuat oleh si pembuatnya. Jadi kita nggak tahu apakah yang digunakan indikator A atau B akan untung atau rugi, itu benar-benar pembuatnya yang tahu. Tapi kalau robo advisor, Kak, dia tidak bertindak mewakili manusianya. Jadi dia hanya memberikan rekomendasi, saran sesuai dengan standar-standar atau indikator-indikator tertentu, dan pada akhirnya yang mengambil keputusan investasi itu adalah kita, manusia sebagai penggunanya. Nah, kalau terkait dengan banyaknya penipuan mengatasnamakan robot trading yang kemudian mungkin agak mengkhawatirkan gitu, bagaimana responnya Bibit sendiri terhadap penipuan-penipuan jenis ini? Kami beranjak dari keyakinan bahwa kalau kami di market, di dalam industri keuangan ini, kami tidak bersaing dengan platform lain. Jadi memang kompetitor atau musuh terbesar kami itu memang investasi bodong. Karena apa, Kak? Kalau orang memilih platform yang lain itu masalah rasa dan selera. Dan itu masalah kita melihat kelebihannya di mana. Kalau investasi bodong itu mereka sudah jelas-jelas punya intensi yang buruk, menggunakan cara-cara yang salah untuk menipu, mengelabui, dan merugikan masyarakat. Terima kasih Kak Will, sehat selalu. Ya, demikian pemirsa perbincangan saya dengan William, Lead PR Communication at Bibit ID. Jadi ada baiknya Anda memastikan legalitas instrumen investasi Anda dulu sebelum berinvestasi.